Puji Tuhan, saudara sekalian, kita akan bersama-sama untuk masuk merenungkan firman Tuhan. Ayat-ayat yang kita akan renungkan, kita akan terdahulu membuka dan membaca dari surat Efesus. Surat Efesus, pasalnya yang kelima. Kita akan merenungkan ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Surat Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman daripada Tuhan, di mana ayat-ayat yang kita baca di sini merupakan satu himbauan daripada Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Tuhan di kota Efesus di dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan tekanan di dalam kehidupan. Dan Rasul Paulus berkata dengan jelas, kalau kita perhatikan sekali lagi pada ayat yang ke-15, dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Artinya di sini Rasul Paulus mengajak kepada segenap jemaat Tuhan di kota Efesus untuk belajar bagaimana memperhatikan langkah-langkah hidup setiap hari secara pribadi lepas pribadi. Bukan secara global, bukan secara global, bukan secara keseluruhannya. Oh, sebagai anak Tuhan, oh sebagai orang Kristen, ya toh, bersama-sama enggak. Tetapi di sini satu himbauan yang ditujukan kepada pribadi lepas pribadi untuk benar-benar memperhatikan dengan seksama. Artinya di sini ada satu penekanan bagaimana kita secara pribadi memperhatikan setiap langkah kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi, dengan tidak perlu untuk melihat atau membandingkan kepada yang lainnya. Nah, seringkali yang terjadi yaitu di mana kita itu dipusingkan. Karena apa? Karena kita melihat kepada lain orang. Jadi saudara sekalian, dalam rangka kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mungkin untuk kesekian kalinya saya katakan bahwa kita ini dipanggil sama Tuhan bukan untuk menjadi polisi moral terhadap orang lain. Kita seringkali tanpa kita sadari kita menjadi polisi moral. Polisi moralnya bukan polisi moral kepada pribadinya, tapi polisi moral kepada lain orang. Karena inilah yang jadi satu penekanan dari Rasul Paulus, dikatakan di sini sekali lagi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kita hidup? Bagaimana langkah hidup pribadi kita? Dikatakan dengan jelas pada ayat yang ke-15, jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang tegar tengkuk, ya, orang yang carpe diem bahasa kerennya. Sulit untuk diatur, ya. Maunya sendiri. Nah, kalau kita melihat orang yang bersikap dengan bebal, carpe diem, kita nggak senang. Nah, sekarang untuk kita tidak senang kepada orang yang berbuat bebal, bagaimana kita?
Apakah aku punya langkah hidup ini sebagai orang bebal terhadap orang lain yang menilai aku ini bebal apa tidak? Iya toh. Nah, untuk kita bisa merasakan dari perjalanan hidup kita ini bukan menjadi orang yang bebal, bukan karena diri. Tetapi orang-orang yang benar-benar hidup dengan arif, bagaimana kita bisa hidup dengan arif? Yaitu kita belajar untuk memahami, mengenal Allah dengan benar. Sebagaimana firman Tuhan pada minggu yang kemarin. Ya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, hendaklah ia bermegah, yaitu di mana dia memahami, mengenal Allah dengan benar. Nah, untuk kita mengenal Allah dengan benar, memahami apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, maka kita harus bertindak dengan bijaksana dalam hidup ini. Bukan bijaksana kepada orang lain, bukan ngajari orang lain supaya hidup bijaksana, tetapi mengajar kepada pribadi kita sendiri secara pribadi, apakah aku ini hidup dengan arif dan bijaksana. Ya. Sehingga benar-benar langkah kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini, sementara pada ayat yang ke-16 dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Itu pergunakanlah waktu yang ada untuk apa? Untuk hal-hal yang positif. Mengisi waktu-waktu hidup kita dengan hal-hal yang bermanfaat untuk pribadi kita, demi kemuliaan nama Tuhan, sehingga bisa menjadi berkat bagi orang lain yang melihat tingkah laku kita. Ya. Kita bisa menjadi berkat untuk pribadi kita, jika kita menunjukkan jalan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Nggak ngawur. Kan itu dikatakan pada ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan bukan supaya orang lain mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Enggak. Tetapi apa yang Tuhan kehendaki untuk aku lakukan dalam hidup, sehingga benar-benar langkah kehidupan kita itu menjadi satu contoh. Segala sesuatu yang kita lakukan boleh menjadi berkat. Boleh menjadi berkat. Sehingga orang lain melihat kehidupan kita, langkah kehidupan kita, mereka bukan hanya sekedar berkata, waduh, memuji pribadi kita, bukan. Tapi mereka akan bertanya, kenapa ya kamu kok bisa begini? Sementara orang lain tidak begitu, kok kamu bisa begini? Ada satu perbedaan dalam langkah kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga bisa menarik sesuatu pertanyaan daripada orang yang ada di luar, melihat kepribadian kita yang berbeda dengan yang lainnya. Kepribadian yang berbeda dengan yang lainnya bukan kepribadian yang karpe diewe, bukan. Tetapi kepribadian yang bisa menunjukkan bahwa aku ini sebagai orang yang takut kepada Allah, menghormati kepada Allah, sebagai orang yang berusaha untuk menjalankan perintah Allah dalam hidup. Ini satu langkah yang harus untuk kita dapat nyatakan di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini. Jadi kalau kita melihat sekali lagi, atau pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 itu merupakan satu himbauan secara pribadi lepas pribadi.
Karena apa? Kalau kita kembali melihat ke belakang sedikit pada ayat yang ke-14, dikatakan di situ, itulah sebabnya dikatakan bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, jadi kita mundur satu ayat. Untuk apa kita perlu memperhatikan langkah kehidupan kita? Supaya Kristus bercahaya atas kita. Artinya kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dalam nama Yesus Kristus, kita menampilkan pribadi Kristus di tengah-tengah kehidupan dalam dunia ini melalui apa yang kita lakukan. Jadi kita bisa benar-benar mencerminkan bagaimana sih sebetulnya Kristus itu. Sehingga kalau kita bisa mencerminkan pribadi Kristus melalui langkah kehidupan kita, maka orang-orang yang melecehkan, yang menghina, atau yang merendahkan kepada Kristus, mereka melihat ini adalah aku sebagai orang yang mencerminkan akan pribadi keteladanan Kristus dalam hidupku. Sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan. Untuk kita bisa mencerminkan Kristus, supaya Kristus bercahaya atas kita, maka kita perlu sadar, bangun. Artinya kita harus sadar, jangan tidur. Orang yang tidur itu nggak sadar. Coba kalau Anda tidur, begitu Anda tidur lelap, pules, begitu terlelap, ada orang jahat datang, kemudian kita dicelakai sama orang jahat itu sendiri. Kita ngerti nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Tahu-tahu sudah jadi korban. Kenapa begitu? Karena nggak sadar. Nggak sadar. Karena itu kita harus bangun rohani kita. Kita harus memiliki kesadaran bahwa kehidupan di dalam dunia saat ini adalah satu kehidupan yang sangat luar biasa keras. Nah, kalau dunia keras, kita pun juga keras bertindak. Keras ketemu keras, munculnya apa? Api. Api apa? Api kecemburuan. Api iri hati, api dendam, dan segala sesuatu yang negatif yang muncul. Tetapi dunia kalau semakin jahat, kita sebagai anak Tuhan menunjukkan bagaimana seperti teladan Kristus Yesus yang dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-11 yang tadi pagi sudah saya bagikan juga di dalam perenungan firman Tuhan, di mana dikatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-11 di ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 katakan, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut. Aku ini lemah lembut. Belajar kepada Kristus. Bagaimana Kristus bisa lemah lembut? Nah, kita untuk mencerminkan atau untuk Kristus bercahaya atas hidup kita, maka kita pun juga harus belajar seperti Kristus di dalam menghadapi kehidupan dalam dunia ini yang semakin hari semakin keras. Kita akan tunjukkan ini pribadi. Sebagai orang yang percaya kepada Allah, aku mau belajar hidup dalam kelemah lembutan. Dan semua hal yang kita akan lakukan sesuai dengan keteladanan Kristus, kita perlu menyadari bukan karena kita, tetapi karena Roh Kudus.
Nah, untuk kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu karena Roh Kudus, maka kita perlu untuk belajar memahami apa yang dikatakan Roh kepada kita, sebagaimana firman Tuhan memberitahukan tentang 7 jemaat yang ada dan tercatat dalam kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai Wahyu pasal 3 ayat yang ke-22. Ada 7 sidang, ya, 7 sidang jemaat yang ada dikatakan di dalam Wahyu pasal yang kedua sampai pada pasal yang ketiga. Kita coba melihat, memperhatikan, ya. Ada kata-kata yang sama persis dan diulang-ulangi terus, ditujukan kepada ke-7 jemaat. Ya. Coba kita perhatikan, Bapak sekalian. Yang pertama kita perhatikan Wahyu pasal yang kedua, bisa dibaca ayatnya yang ke-7. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Kudus Allah. Ya, ayat 11. Ayat 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ayat 17. Ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ayat 29. Ayat 29. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Pasal 3 ayat yang ke-6. Pasal 3 ayat yang ke-6. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ayat 13. Ayat 13. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan ayat 22. Ayat 22. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Firman Tuhan yang disampaikan kepada ke-7 jemaat yang dicatat dalam Wahyu 2 ayat yang pertama sampai Wahyu 3 ayat yang ke-22. Kepada ke-7 jemaat, ya, baik jemaat yang di Efesus, baik jemaat yang di Smyrna, baik jemaat yang di Pergamus, yang di Tiatira, ya, atau yang di Sardis, di Philadelphia, bahkan juga yang ada di Laodikia. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apa yang dikatakan Roh, apa yang dikatakan firman, bukan apa yang dikatakan oleh orang, bukan kata orang, tetapi kata Roh, ya, kata firman. Firman itu siapa? Firman itu adalah Allah. Allah itu bagaimana? Allah itu Roh adanya. Berarti setiap ayat firman Tuhan ini merupakan satu petunjuk, satu ucapan yang disampaikan oleh Allah sendiri. Nah, karena itu kalau kita ingin menjadi orang yang arif, yang bijaksana dalam kehidupan ini, sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus membuka telinga rohani kita untuk mendengar apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan apa yang dikatakan oleh orang.
Nah, seringkali kita dibingungkan, dikacaukan dengan apa yang kita dengar secara lahiriah ini karena kata orang ini, kata orang ini, kata orang ini, kata orang ini, kata orang ini. Sehingga kita lupa kepada pegangan kita di mana firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita terlebih dahulu. Nah, kita mungkin bertanya, gimana caranya supaya aku bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Roh? Bagaimana supaya aku bisa mengerti apa yang diinginkan oleh Roh daripada Allah untuk saya lakukan? Baca Mazmur 119 pada ayat yang ke-18. Mazmur 119 ayat yang ke-18. Mazmur 119 ayat 18. Ya. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Amin. Pemazmur berkata, singkapkan mataku supaya aku memandang. Apa yang dipandang? Apa? Keajaiban apa ya? Keajaiban apa? Tauratmu. Singkapkan supaya aku memandang keajaiban perintah Tuhan. Supaya aku tercelik mata rohaniku untuk mengerti, melihat akan keajaiban daripada janji firman itu. Artinya di sini kita tidak bisa lepas atau jauh dengan Tuhan di dalam kedekatan kita dengan Tuhan melalui doa dan firman. Kalau kita sudah malas untuk berdoa, kita sudah malas untuk baca firman, berarti kita sudah jauh, maka kita tidak ngerti. Nah, karena kita sudah tidak mengerti firman dengan benar, maka orang ngomong apa ya sudah, aku pokoknya percaya omongannya dia pasti benar. Ya. Apalagi yang ngomong itu seorang yang menjadi panutan banyak orang. Terus kemudian menerjemahkan, menafsirkan ayat-ayat firman Tuhan sakarpe dewe. Nah, karena kita tidak mengerti firman. Kenapa tidak mengerti firman? Karena kita tidak bergumul dalam doa. Sehingga firman yang kita baca cuma sekedar firman, oh ya aku tahu. Sekedar aku tahu secara otak. Tapi tidak mengalami bagaimana pengalaman pribadi dengan Allah akan penggenapan firman yang kita alami dalam kehidupan kita secara pribadi. Karena kita perlu mempunyai satu kerinduan untuk mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan keajaiban-keajaiban firman yang kita nikmati dalam hidup. Jadi secara global, saya benar-benar apa yang dikatakan firman itu sendiri aku alami. Aku nikmati. Itu mari saudara sekalian, kita mau belajar untuk kita bergumul dalam hidup. Bergumul dalam firman. Tidak menjauh dengan firman. Tidak menjauh dalam hubungan yang secara akrab, secara pribadi dengan Allah. Sehingga kita tidak mudah termakan oleh berbagai macam cara untuk memutarbalikkan fakta kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan ditafsirkan sesuai dengan kemauan manusia. Kalau firman Tuhan ini diuraikan, ditafsirkan sesuai dengan kemauan pribadi manusia, ayo saya ajak sama-sama kita buka dan kita robek ayat ini.
Dicoret dari Alkitab kita. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat 20 sampai 21. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Oleh dorongan Roh Kudus. Ya. Dan dikatakan pada ayat yang ke-20, nubuat-nubuat dalam kitab suci, ayat-ayat firman Tuhan, ayat-ayat yang tertulis di dalam Alkitab dari Kejadian 1 sampai Wahyu pasal ke-22 itu merupakan nubuat daripada Allah yang disampaikan untuk ditulis oleh para penulis ayat-ayat Alkitab, dan bukan oleh kekuatannya sebagai manusia, tetapi karena dorongan Roh Kudus. Artinya ayat demi ayat yang ada dalam seluruh isi Alkitab ini yang merupakan firman daripada Allah tidak bisa ditafsirkan menurut kepintarannya manusia. Jangan ditafsirkan menurut kemauan manusia. Nah, kalau firman Tuhan sudah ditafsirkan menurut kemauan manusia, menurut kehendak manusia, otomatis manusia akan berusaha supaya fansnya, orang-orang yang dekat dengan dia, tetap dekat dengan cara bagaimana? Menyenangkan telinga mereka, menuruti apa yang menjadi kemauan secara global. Dengan mencari muka, dengan kata-kata manis, dengan bersikap manis, supaya apa? Supaya tidak ditinggalkan oleh pengikutnya, sehingga memutar balikkan fakta kebenaran firman Tuhan yang seharusnya dikatakan dengan benar, dengan jujur, diputar balik. Wah, karena jemaatku, karena orang-orang yang mengikuti aku adalah orang-orang yang kaya-kaya, yang punya usaha yang gede-gede, maka aku harus bisa menyenangkan mereka supaya mereka tetap menjadi pengikut saya. Sehingga kalau saya menyenangkan hati mereka, maka apa yang saya perlukan mereka akan mensupport, akan mencukupkan, melengkapi. Itu cara manusia yang begitu luar biasa. Dan saat ini terjadi. Ayat firman Tuhan ditafsirkan menurut kehendaknya sendiri, keluar daripada apa yang seharusnya dipertahankan. Karena itu kita harus menjadi orang-orang Kristen yang arif, yang bijaksana. Sekarang caranya bagaimana? Ayo kita bergumul dalam doa. Tetap kita punya hubungan akrab dengan Tuhan dalam doa pribadi kita. Jangan sampai kita lengah. Kita punya kedisiplinan secara pribadi untuk baca merenungkan firman. Saudara sekalian, akhir-akhir ini saya merasa, lama banget ya. Kok nggak disingkap-singkapkan rahasia firman Tuhan itu ke saya? Sehingga isi saya itu kadang tanya, gimana untuk renungan yang mau dibagi pada hari Minggu melalui PDF sudah selesai belum? Sampai hari Kamis belum ada satu coretan satu kata pun yang saya tulis. Bahkan kadang-kadang sampai hari Jumat pagi itu belum ada satu kata pun yang dapat tertulis. Tahu-tahu dapatnya malam, Jumat malam. Lebih Jumat malam udah muncul, mulai nulis.
menyimpan di HP. Nah, saya duduk di atas di kamar, buka HP, langsung mulai nulis. Isi saya udah mulai ngomel. Terus nak saya pagi dulu, cocok lu buat isi itu nang disebut dulu benda kesel. Ya. Kalau saya sudah duduk lebih daripada 2 jam, isi saya mesti nyanyi. Mentang-mentang suaranya lebih bagus jauh daripada saya. Mesti nyanyi. Ini yang turun. Kadang-kadang malah Sabtu subuh. Saya gabung dengan doa, Tuhan, kenapa ya? Dan saya cuma ikuti aja apa yang Tuhan mau. Ikuti aja apa yang Tuhan mau. Nah, kadang-kadang kita memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Sehingga tidak digumulkan di dalam doa. Kita harus berani untuk menekuk lutut kita, melipat tangan kita, berdiam diri di bawah kaki Tuhan, supaya kita bisa ngerti firman itu. Oh iya ya, firman Tuhan ngajarkan kepada saya begini. Atau ketika kita baca Alkitab, kita baca firman, kita nggak ngerti, terus kita lewatkan, gue nggak ngerti, terserah, ya dok, diterus main. Sebetulnya kalau udah stop, mentok, nggak ngerti ayat ini bicara apa dengan saya, tujuannya apa, doa pasti disingkapkan. Karena apa? Karena pemazmur sudah berkata dalam Mazmur 19 ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban Tauratmu. Kalau kita memandang kepada Taurat Tuhan, keajaiban pada Taurat Tuhan, kita tidak akan dibingungkan. Seolah-olah ayat yang satu dengan ayat yang lain tidak ada kaitannya. Ada. Ya, Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22, semua itu terkait seperti mata rantai yang terikat. Gak bisa dicepot satu-satu. Ya. Nah, sekarang setan cobanya bagaimana caranya, dicopot satu-satu, dicopot. Gitu. Coba kita perhatikan bagaimana setan memperdaya si Hawa sekali lagi. Dia berkata apa? Allah pasti melarang kamu untuk makan apa yang ada dalam taman ini. Tidak boleh kamu makan. Coba diputar balik begitu. Padahal Tuhan berkata ya, kepada Adam, kamu boleh makan buah ini. Semua boleh kamu makan. Kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Pohon pengetahuan baik dan jahat dan pohon kehidupan. Kalau engkau menyentuh, engkau akan mati. Setan balik, engkau nggak akan mati kalau makan ini, kamu akan seperti Allah. Waduh, ngangkat diri seperti Allah. Wah, aku dapat pencerahan daripada Roh Kudus bicara ini. Bener apa enggak? Nah, sementara itu kita menerima aja, ya sudah ya, bener ya. Orang ini ngomong karena Roh Kudus ya. Kita mengatakan iya aja. Sementara itu sudah diputar balikan. Kenapa bisa diputar balikan? Karena kita tidak memahami firman dengan benar. Kita nggak mau belajar firman dengan benar. Kita belajar firman cuma daripada kata orang. Kalau kita belajar dari kata orang, kita tidak mengalami sendiri akan keajaiban firman itu dalam kehidupan kita, kita akan mudah sekali tergelincir. Kalau kita sudah tergelincir, saudara sekalian, kita akan menikmati kemenangan. Sebagaimana dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-2 dan pasal yang ke-3 tadi, siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan, dia memperhatikan
apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan satu kata, barang siapa menang. Gitu. Jadi kalau kita mendengar akan apa yang dikatakan Roh, apa yang dididik oleh firman itu, dan kita melakukan dalam kehidupan kita, kita akan menjadi pemenang. Karena firman Tuhan berkata bahwa Allah memberikan kepada kita Roh yang menjadikan kita sebagai pemenang di atas segala pemenang. Nah, kita menang atas apa? Kalau kita perhatikan kembali pada Wahyu pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 yang pertama itu sendiri, yaitu kita bisa menang terhadap apa? Terhadap yang dikatakan pada ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang kelima. Ya. Kita menang karena kita mempertahankan kasih mula-mula kita. Allah tahu semua pekerjaan. Allah tahu jeripayamu maupun ketekunanmu. Engkau dapat sabar, ya toh, dan engkau sekalipun telah dicobai tetap, ya toh. Tetapi aku mencela karena apa? Ayat yang keempat, karena engkau meninggalkan kasihmu yang mula. Kita akan menikmati kemenangan, kita akan menikmati makan daripada hasil pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus itu apabila kasih kita kepada Tuhan tidak pudar. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Maka ayat ini berkaitan dengan apa yang dikatakan dalam Injil Matius pasal ke-24. Pada menjelang kesudahan alam, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Dingin. Nggak ada kasih, ya gitu aja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita perhatikan pada untuk jemaat Smyrna, ya toh. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian kedua. Artinya apa? Siapa yang menang, dia tidak akan mengalami kebinasaan kekal di dalam api neraka. Tetapi dia akan menikmati kehidupan yang luar biasa. Dengan cara bagaimana? Setia sampai mati. Ya, setia sampai mati. Ayat yang ke-10. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Gak usah takut dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi di tengah kehidupan dalam dunia ini. Tetap setia kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai langkah terakhir. Ya. Dan ayat ini mendidik kepada kita, kalau ada yang mengajarkan sekali percaya tetap akan dapatkan keselamatan sekalipun berbuat dosa. Perlu belajar. Ya. Keselamatan itu akan bisa lepas ke tangan kita kalau kita tidak setia, tidak menjaga kasih kita kepada Tuhan. Sampai kapan? Sampai langkah terakhir hidup kita. Sampai saat kita akan menghembuskan nafas yang terakhir, dan dalam dunia ini kita tetap cinta Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Dan baru kita akan bisa menikmati bagaimana buah pohon kehidupan untuk kita nikmati. Kita bisa menikmati buah pohon kehidupan karena kita akan menikmati kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Buah kehidupan itu akan kita nikmati bukan untuk kita hidup di dalam dunia ini selamanya, tidak. Tapi buah kehidupan dikatakan dengan jelas, yaitu pada ayatnya yang ke-7, sekali lagi pada Wahyu pasal 2, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Dalam Taman Firdaus Allah.
Mana taman firdaus Allah? Surga yang mulia. Kita akan menikmati buah kehidupan itu, dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Allah di dalam kemuliaan yang ada di surga. Ya. Dan kemudian yang ketiga kita perhatikan pada ayat yang ke-17 katakan, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang tertulis nama yang baru. Ya. Bagaimana kita bisa menang? Kita tidak mudah tergoncangkan dengan perkataan manis daripada pengajaran Bileam dan Nikolas. Ya, kita perhatikan pada ayat yang ke-14. Di situ dikatakan 14 dan 15. Ya. Mengikuti ajaran Bileam. Apa ajaran Bileam? Memutar balikkan fakta karena apa? Karena duit. Nikolaus, ya, memutar balikan fakta kepada firman Tuhan demi apa? Demi reputasi, demi mempertahankan sesuatu hal yang sudah diajar. Nah, kalau kita tidak akan terpengaruh semua itu, kita akan menang. Jadi ajaran-ajaran yang menyesatkan itu kita bisa kalahkan. Bukan karena kita, tetapi karena apa yang kita dengar daripada Roh Allah yang berkata-kata kepada jemaat, yaitu firman yang mendidik kita. Dan kemudian dikatakan pada ayat yang ke-26, barang siapa menang, ya, dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Sama enggak kira-kira dengan apa yang dikatakan pada ayatnya yang ke-11 dan ayatnya yang ke-7? Sama. Setia sampai akhir. Dan ini adalah ditujukan kepada jemaat yang ada di Tiatira. Sehingga dikatakan bahwa pada ayatnya yang ke-20, di situ karena engkau membiarkan wanita Isabel. Siapa wanita Isabel? Berzina. Mengajarkan, yaitu perzinaan secara rohani. Mengajak, oh enggak apa-apa, kehidupan kita, oh enggak apa-apa, zina secara rohani. Itu akan ditumpas. Tetapi siapa yang tetap bertahan dengan pengajaran yang murni daripada firman, memang gak mudah untuk kita mempraktekkan firman dalam hidup. Jadi kita perlu penundukan diri secara total kepada Allah. Jangan sombong. Jangan masa, oh aku sudah tahu, aku sudah ngerti, aku sudah punya pengalaman. Enggak. Kita mau belajar terus sampai kapan? Sampai selesai. Sampai kita diwisuda. Kapan wisudanya kita? Kita pakai baju toga. Baju toganya bukan baju toga yang hitam, tapi adalah jubah putih, jubah kemuliaan. Dan toganya itu bukan toga yang hitam yang ditutupkan atas kepala kita, bukan, tapi toga itu berubah menjadi mahkota kebenaran. Gitu. Kita pakai jubah kemuliaan. Saat ini Anda dan saya sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diselubungi dengan jubah kemuliaan. Maka kita perlu bertanggung jawab untuk menjaga jubah kemuliaan jangan dikotori dengan perzinaan rohani, ya, toh? Supaya sampai kepada akhir kita diwisuda. Ya, toga kita bukan toga
dari karton yang berwarna hitam, tetapi toga kita adalah mahkota kebenaran. Siapa yang menempatkan? Tuhan yang meletakkan. Mau nggak? Kalau mau, ayo kita mau setia. Ya. Kemudian kepada jemaat di Sardis dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Ya. Tetapi aku akan mengaku dia di depan Bapa. Tuhan akan mengakui kita. Bagaimana kita bisa menang? Menang atas apa? Dikatakan pada ayat yang keempat. Ada beberapa orang tidak mencemarkan pakaiannya dan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Berarti ada sebagian daripada jemaat Israel yang benar-benar dia menjaga hidup di dalam kekudusan, tidak kompromi, dan mereka akan menang. Menang bukan karena mereka mempertahankan semata-mata oleh kekuatan manusianya, tetapi karena menurut akan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Dan kepada jemaat di Philadelphia juga dikatakan di ayat ke-12, mereka yang menang akan dijadikan sebagai soko guru. Ya. Soko guru. Soko gurunya di mana? Soko guru di dalam bait suci Allah. Soko guru apa ya soko guru itu? Satu panutan yang luar biasa. Mempunyai kedudukan yang luar biasa. Dan dikatakan pada ayat yang ke-12 itu, sebagai seorang guru di dalam bait suci Allah, dan ia tidak akan keluar. Artinya kedudukannya tetap di situ, tetap berada di dalam bait suci Allah, tetap berada di dalam kasih kemuliaan Allah yang kekal dalam surga. Sebagaimana apa yang Tuhan sudah katakan di ayatnya yang ke-7, ya. Ia membuka dan tidak ada yang menutup. Ia yang menutup dan tidak ada yang dapat membuka. Keputusan mutlak daripada Allah. Kalau Allah sudah putuskan, kamu layak sebagai soko guru. Kamu layak untuk mendapatkan mahkota kebenaran. Karena kamu sudah menang atas segala macam godaan-godaan yang sudah kamu lewati. Kamu menuruti akan jalan, menuruti akan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, kamu sampai kepada akhir. Maka sekarang aku membuka, aku membuka pintu untuk masuk di dalam hidup kekal dalam surga. Kalau aku yang sudah membuka, aku memberi kesempatan untuk kamu masuk menikmati hasil yang luar biasa, maka tidak ada satupun yang akan dapat menutupnya. Tetapi kalau aku sudah menutupnya, maka tidak ada satupun yang akan dapat membuka. Karena kita melihat pada firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal ke-25 tentang 10 gadis, 5 yang pintar, 5 yang kurang pintar. Sama-sama menunggu kedatangan daripada pengantin. Yang 5, waduh, udah bingung karena pelitanya hampir padam karena minyaknya udah menipis. Begitu mereka pergi untuk membeli minyak, mencari minyak, mempelai datang. Begitu mempelai datang,
Mereka yang sudah siap, pelita tetap menyala, dan tetap ada minyak dalam buli-buli yang mereka persiapkan. Mereka masuk. Begitu pintu tutup, das. 5 anak darah yang baru beli minyak di kampung datang ke topi. Apa yang dikatakan? Aku tidak kenal kau. Kesempatan yang Tuhan berkatkan bagi orang-orang di zamannya Nabi Nuh. Nuh mengerjakan Basrah bersama anak-anak sampai selesai. Saat Nuh membuat Basrah, Nuh pun juga mempergunakan kesempatan itu untuk mengajak kepada orang-orang yang ada di zamannya untuk bertobat. Tapi Nuh dilecehkan. Oh, Nuh sudah edan, yang bikin kapal kok di atas gunung. Gak masuk akal. Tapi Nuh tetap taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan begitu pada akhir selesai semua, Allah berkata, masuklah kamu bersama seluruh keluargamu. Begitu Nuh masuk, ya, pintu ditutup. Pintu ditutup. Setelah pintu ditutup, seminggu kemudian baru hujan mulai turun. Mata air di bumi. Nuh sudah berada di dalam daftar selama seminggu. Setelah seminggu lewat, baru air bah itu muncul. Dan saya percaya saat itu juga Tuhan masih beri kesempatan. Ya, toh. Mungkin orang yang mengelilingi bapaknya Nuh lagi ngecek Nuh, tapi Nuh berkata mungkin ya toh, bertobatlah. Ya, toh. Ini saatnya, udah masa kesempatan, ayo cepat masuk. Masih ditunggu 7 hari. Gak ada satu pun yang putus. Begitu air muncul, semua berteriak minta tolong. Dari pintu Bahtera tidak bisa dibuka. Ya, dan kemudian terakhir kita perhatikan pada ayat yang ke-24, katakan di situ, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama aku di atas takhta kerajaan. Duduk bersama-sama. Kita akan duduk bersama-sama. Di mana? Di kerajaan Allah. Kalau kita bisa benar-benar mempertahankan iman percaya kita tidak sampai suam-suam kuku. Panas tidak, dingin tidak. Jadi orang Kristen yang cuma mengikuti musim. Ya, ini musimnya apa? Ikut. Dan tidak bisa untuk tetap bertahan. Kemudian berubah lagi. Sehingga pada waktunya dingin, pada waktunya panas. Gitu. Ini yang seharusnya terjadi. Tapi pada setiap musim, ya, atau musim dingin atau musim panas, dingin juga enggak, panas juga enggak, hangat-hangat. Suam-suam kuku, ya sudah, sekedar aja. Dikatakan loyo juga enggak, dikatakan semangat juga enggak. Kenapa? Karena merasa bahwa aku kan sudah punya semuanya. Aku udah memiliki semuanya. Aku udah menikmati kok. Untuk apa aku mesti susah-susah? Ya. Sementara firman Tuhan berkata yang jelas pada ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apapun, apa-apa. Dan karena kamu tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Luar biasa. Begitu Tuhan berkata demikian, bukan berarti tidak ada sesuatu solusi. Ayat yang ke-18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya,
dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Allah cuma tidak memvonis kamu salah, kamu berdosa, kamu melarat, kamu telanjang, kamu gak berarti. Ya, kalau kamu sadar, tobat antum di sini, datang kepada dan tangan Tuhan semua apa yang diperlukan disediakan. Saudara sekalian, kalau kita mau belajar dalam berarti semua kita melihat kondisi kehidupan yang ada pada akhir-akhir, kemana kita akan melangkah? Kita akan suam-suam, kita akan cuek-cuek, kita akan terpengaruh dan mempengaruhi yang dikasih, atau kita mau tetap bertahan dalam kasih kita kepada Tuhan, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, sampai langkah terakhir. Haleluya. Ya, sampai langkah yang terakhir, tetap aku mau setia. Aku mau tetap mengasihi kepada Allah. Aku tidak menghiraukan, seperti Paulus berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku dapat mencapai dan mengakhiri segala sesuatu yang Tuhan tugaskan untuk aku dapat lakukan dan aku selesaikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi biarlah pada saat petang hari ini kita berada di minggu yang terakhir di bulan yang ke-9 di tahun 2021. Minggu depan kita bisa masuk minggu yang pertama di bulan yang ke-10 di tahun 2021. Mari, 9 bulan sudah kita lewati. Ya, 9 bulan sudah kita lewati. Seperti seorang wanita yang hamil 9 bulan, tinggal nunggu seminggu lagi lahir. Seminggu lagi lahir. Seminggu lagi, minggu depan kita akan peringati dengan berjaman kudus lagi. Anak yang lain. Apa yang kita persiapkan? Hati kita dengan sepenuh rasa kasih kita kepada Tuhan. Aku mau Tuhan menikmati sesuatu yang luar biasa, dan aku akan mengakhiri tahun 2021 ini dengan kekuatan Tuhan seizin itu. Ya. Kalau Tuhan izinkan aku masih bisa sampai selesaikan akhir tahun 2021, aku mau selesaikan dengan kekuatan Tuhan. Kalaupun tidak, kapanpun aku akan selesaikan setiap tugas yang ada, setiap hari aku mau selesai dengan sebaik-baik, supaya benar-benar toga kita, mahkota kebenaran itu kita akan nikmati. Puji bagi nama Tuhan.